sini saya akan menjelaskan konteks sosial perkembangan dan sosial emosional, yaitu teori ekologi Bronfenbrenner. Itu satu dikembangkan oleh Uriel Bronfenbrenner pada tahun 1917 sampai 2005. Dua, berfokus pada konteks sosial, di mana anak-anak hidup dan orang-orang yang mempengaruhi perkembangan mereka. 3, terdiri dari 5 sistem lingkungan yang berkisar dari interaksi interpersonal yang dekat hingga pengaruh budaya yang luas. 4, 5 sistem lingkungan yaitu mikrosistem, mesosistem, ekosistem, sistem makro, dan kronosistem. 5 sistem lingkungan yaitu 1. Mikrosistem, sistem di mana individu menghabiskan banyak waktu dan terlibat langsung, keluarga, teman sebaya, sekolah, dan tetangga. 2. Mesosistem, yaitu kaitan antara mikrosistem, hubungan antara hubungan dalam keluarga dengan pengalaman di sekolah. 3. Ekosistem, yaitu pengalaman di setting lain, di mana murid tidak berperan langsung mempengaruhi pengalaman murid dan guru dalam konteks mereka sendiri. Pekerjaan ortu. 4. Makrosistem, yaitu kultur yang lebih luas termasuk adat istiadat, etnis, budaya barat atau timur. 5. Kronosistem, kondisi sosio-historis dan perkembangan siswa. Misal, anak-anak yang hidup dalam kemiskinan, keluarga sing lepar, penurunan nilai-nilai. Bagaimana mendidik anak dengan menggunakan teori Bronfenbrenner? 1. Pandanglah anak sebagai sosok yang terlibat dalam berbagai sistem lingkungan dan dipengaruhi oleh sistem-sistem tersebut. 2. Perhatikan hubungan antara sekolah dan keluarga. 3. Sadari arti penting dari komunikasi SSE dan kultur dalam perkembangan anak. Erikson Sloves Pain Development Theory. 1. Melengkapi analisis dari Bronfenbrenner tentang konteks sosial tempat anak-anak berkembang dan orang-orang penting dalam kehidupan mereka. 2. Erik Erikson tahun 1902 sampai 1994 menyajikan pandangan perkembangan tentang kehidupan orang secara bertahap. 3. Ada 8 tahap perkembangan manusia selama rentang kehidupannya. 4. Setiap tahap terdiri dari tugas perkembangan yang membuat individu menghadapi krisis. 5. Setiap krisis bukanlah bencana, tetapi merupakan titik balik dari peningkatan kerentanan dan potensi yang ditingkatkan. 6. Semakin sukses individu menyelesaikan setiap krisis, semakin sehat individu secara psikologis. Setiap tahap memiliki sisi positif maupun negatif. Truth vs mistrust dari 0 sampai 1 tahun. 1. Waktu di mana individu tidak berdaya dalam kehidupannya, bergantung pada orang lain untuk pemenuhan kebutuhannya. Survival, security, affection. 2. Hubungan sosial ibu dan anak akan menentukan pandangan terhadap dunia melalui sikap trust atau mistrust. Trust vs mistrust dari 0 sampai 1 tahun. Itu 1. Kebutuhan secara konsisten dicukupi menerima rangsangan dan cinta, berkembang rasa kepercayaan, tidak hanya pada pihak lain, tetapi juga dalam dirinya. 2. Kebutuhan tidak dicukupi secara teratur, menerima cinta, rangsangan, dan perhatian yang sedikit perasaan setidaknya percayaan. Anak mungkin menjadi takut dan menarik diri, ia telah melepaskan harapan. Trust vs mistrust dari 0 sampai 1 tahun. Konflik antara kepercayaan dan ketidakpercayaan memunculkan harapan. 2. Bayi akan belajar mengalami haus, lapar, dan mengalami hilang kondisi
yang tidak menyenangkan, mengembangkan hope bahwa ke depan hal yang menyakitkan bisa berubah menjadi menyenangkan. Autonomi vs Same and Doug dari 1 tahun sampai 3 tahun. 1. Perkembangan yang cepat pada aspek fisik dan kemampuan mental. 2. Kebutuhan akan kendali luar, keteguhan, cara taker diperlukan untuk pengembangan otonomi. Meskipun masih tergantung pada orang lain, mereka mulai melihat dirinya sebagai individu yang mempunyai kekuatan. 4. Adanya perselisihan keinginan antara orang tua dan anak, terutama pada toilet training. Anak berpikir untuk menahan dan melepaskan hanya pada waktu dan tempat yang tepat. 5. Jika anak tidak dibiarkan untuk melatih keinginannya, Erikson yakin bahwa mereka akan mengembangkan perasaan same, malu, dalam hubungan dengan orang lain, dan Doug atau ragu-ragu pada dirinya sendiri. Autonomi vs Same and Doug. 1-3 tahun. 1. Anak dihadapkan pada budaya yang menghambat ekspresi diri. Anak belajar mengenal hak dan kewajiban serta pembatasan-pembatasan tingkah laku. Belajar mengontrol diri sendiri dan menerima kontrol dari orang lain. 2. Keberhasilan mengontrol tubuh otonomi bangga. 3. Kegagalan mengontrol tubuh malu dan ragu. 4. Malu menjadi karena anak sangat self-conscious. Peka terhadap penilaian orang lain terhadap eksposis negatif. 5. Self-doubt dapat meningkat jika orang tua sering mempermalukan anak. Inisiatif vs Guili 3-5 tahun. Lingkungan sosial yang semakin luas. 2. Anak perlu terlibat dalam perilaku yang aktif dan terarah yang melibatkan inisiatif. 3. Anak-anak mengembangkan perasaan bersalah yang tidak nyaman jika mereka melihat diri mereka sebagai seseorang yang tidak bertanggung jawab atau dibuat merasa cemas. 4. Tujuan yang dihambat akan menimbulkan rasa dosa. Anak sudah belajar apa yang dilarang tetapi ambisinya tidak terbatas. SHG menjadi agresif dan menimbulkan untuk mencapai tujuan. 5. Basic stride. Purpose, anak bermain dengan tujuan, terutama permainan kompetisi dan mengejar kemenangan. Mereka menetapkan apa yang akan dicapai dan berusaha mencapai dengan purpose. Industri vs inferiority 6-11 tahun. 1. Industri atau ketukanan berarti anak tetap bersedia sibuk dengan satu kegiatan sampai selesai. Anak usia sekolah belajar, bekerja, dan bermain yang diarahkan untuk memperoleh keterampilan kerja dan untuk mempelajari aturan kerjasama. 2. Bahaya, perasaan inferior dan kekurangan. Jika anak putus asa terhadap keterampilan dan statusnya di antara teman sebayanya. 3. Dari konflik psikososial, anak mengembangkan kekuatan dasar, kompetensi, yang diperoleh melalui latihan, kecakapan gerak, dan kecerdasan untuk menyelesaikan tugas. Identity vs role confusion 12-18 tahun. 1. Remaja sering menolak standar orang yang lebih tua dan memilih nilai-nilai kelompok. 2. Identitas positif adalah keputusan mengenai akan menjadi apa mereka dan apa yang mereka yakini. 3. Identitas negatif adalah tidak ingin menjadi apa dan menolak untuk mempercayainya. 4. Kekacauan identitas adalah sindrom masalah yang meliputi terbaginya gambar diri, ketidakmampuan
membina persahabatan yang akrab, kurang memahami pentingnya waktu, tidak bisa konsentrasi, menolak standar keluarga atau masyarakat. 5. Kekuatan dasar munculnya krisis identitas adalah fidelity, kesetiaan, yaitu setia dalam beberapa pandangan, ideologi, atau visi masa depan, yakni bahwa agama, politik, ideologi, sosial memberi standar tingkah laku konsisten. Inimachi vs Isolation, 18-35 tahun. 1. Kerja produktif, menjalani hubungan intim, persahabatan, percintaan. 2. Tuntunan, mampu menyesuaikan diri dengan identitas orang lain tanpa takut kehilangan identitas diri kita. Intimasi bukan hanya hubungan seksual, tapi juga sharing dan komitmen. Caring dan komitmen, saling terbuka tanpa ada yang ditutupi dan tanpa kehilangan self-identity masing-masing. 3. Tidak mampu bekerja sama dengan orang lain melalui berbagai intimasi yang sebenarnya, isolation atau alone karena fear intimasi. Generativity vs stagnation, 35-55 tahun. Generativity butuh untuk terlibat aktif dan langsung dalam mengajari dan membimbing generasi selanjutnya. 2. Stagnation, jika tidak stagnasi, kebosanan, lemah, regresi tahap pseudo intimasi, memanjakan dirinya sendiri seperti anak kecil. 3. Care atau kepedulian adalah diperluaskan komitmen untuk merawat orang lain, produk dan ide yang membutuhkan perhatian. 4. Care bukan suatu tugas tetapi keinginan yang muncul secara alami dan konflik antara generasi dan stagnation. Integrity vs despair, 55 tahun. Time of reflection, melihat seluruh kehidupan yang telah dijalani. 2. Sense of fulfillment, dalam satisfaction, menerima kemenangan dan kekalahan hidup. Integrity. 3. Sense of frustration, dendam, marah akan kehilangan kesempatan menyelesaikan kesalahan yang tidak dapat diperbaiki lagi. Despair if only. 4. Orang dengan kebijaksanaan yang matang tetap mempertahankan integritas ketika kemampuan fisik dan mental menurun. Konteks sosial dari perkembangan. Bagaimana konteks sosial keluarga, teman sebaya, dan sekolah terkait dengan perkembangan sosio-emosional. Keluarga. 1. Mengambil peran paling penting. 2. Pola pengasuhan mempengaruhi perkembangan sosio-emosional anak. 3. Jenis pengasuhan, pola asuh otoriter, pola asuh permisif, dan pola asuh demokratis. 4. Pola asuh demokratis dipandang lebih efektif untuk perkembangan sosio-emosional anak. Sebaya, pengaruh dari teman-teman sepermainan, teman sekelas, dan kelompok sebaya yang lain menjadi hal kunci dalam perkembangan pribadi, sosial, dan moral anak. 2. Anak akan cenderung mengikuti nilai yang dibawa kelompok teman sebayanya dibanding orang tua atau budayanya, terutama saat anak mulai beranjak dewasa. 3. Pemilihan teman sebaya yang tepat menjadi hal yang mutlak agar perkembangan anak menjadi lebih baik. Sekolah. 1. Di sekolah anak akan menghabiskan bertahun-tahun sebagai anggota masyarakat kecil yang menerapkan sebuah pengaruh luar biasa pada perkembangan sosio-emosional mereka. 2. Bagaimana dunia sosial mengubah perkembangan anak. Perkembangan sosial emosional.
Aspek-aspek perkembangan sosio-emosional anak, harga diri, identitas, perkembangan moral, dan coping stress. Harga diri. 1. Harga diri atau self-esteem mengacu pada pandangan keseluruhan seseorang terhadap dirinya sendiri. 2. Harga diri juga disebut citra diri. Misalnya seorang anak yang harga dirinya tinggi mungkin menganggap dia hanya orang tetapi orang yang baik. 3. Individu yang memiliki self-esteem yang rendah berkaitan dengan prestasi yang rendah, depresi, gangguan makan, dan kenakanan. Identitas diri. 1. Biasanya terjadi pada masa remaja atau dari sekolah menengah dan perguruan tinggi. 2. Penting untuk membedakan antara eksplorasi dan komitmen dalam konsep identitas. 3. Eksplorasi melibatkan pemeriksaan identitas alternatif yang bermakna. 4. Komitmen menunjukkan sejauh apa investasi pribadi dalam identitas serta apapun yang menyeratkan identitas tersebut. Status identitas. 1. Perbedaan identitas individu belum mengalami krisis atau komitmen apapun. 2. Penyitaan identitas telah membuat komitmen tetapi belum mengalami krisis ES. Orang tua meminta untuk menjadi dokter, DLL. 4. Moratorium identitas individu berada dalam krisis tetapi belum ada komitmen atau masa samar. 4. Pencapaian identitas terjadi ketika individu telah mengalami krisis dalam membuat komitmen. Teori Kohlberg tentang perkembangan moral. 1. Perkembangan moral melibatkan penalaran moral dan terjadi secara bertahap. 2. Konsep kunci dalam memahami perkembangan melalui level-level dan terhadapnya adalah moralitas menjadi lebih internal atau dewasa. 1. Penalaran prakonfesional. A. Terdiri dari 2 tahap yaitu orientasi hukum dan kepatuhan. Tahap 1. Dan individualisme, tujuan dan pertukaran. Tahap 2. B. Tahap 1. Orientasi hukuman dan kepatuhan adalah pemikiran moral seringkali dikaitkan dengan hukuman. C. Contoh, anak-anak dan remaja mematuhi orang dewasa, menyuruh mereka untuk patuh. D. Tahap 2. Saya individu bertujuan dan pertukaran. E. Individu mengejar kepentingan mereka sendiri, tetapi juga membiarkan orang lain melakukan hal yang sama. Adanya timbal balik. Misalnya, ketika kita baik kepada orang lain, maka orang lain akan baik juga terhadap kita. 2. Penalaran konvensional. Individu penalaran konvensional pada tingkat ini mematuhi standar tertentu internal, tetapi mereka adalah standar orang lain eksternal, seperti orang tua atau hukum masyarakat. Terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap 3, harapan antara pribadi yang saling mengutuhkan hubungan dan kesesuaian antara pribadi. Tahap 4, moralitas sistem sosial. Tahap 3, harapan antara pribadi yang saling mengutuhkan hubungan dan kesesuaian antara pribadi. Individu menghargai kepercayaan, kepedulian, dan kesetiaan kepada orang lain yang didasarkan pada penilaian moral. Level 3, penalaran pasca konvensional. A. Terdiri dari 2 tahap, tahap 5 dan tahap 6. Tahap 5, kontrak sosial atau utilitas dan hak-hak individu pada masa ini. Pembuatannya yang dianggap bermoral merupakan perbuatan-perbuatan yang mampu merefleksikan hak-hak individu dan memenuhi ukuran-ukuran yang telah diuji secara kritis dan telah disepakati oleh masyarakat luas. Individu yang berada pada masa ini menyadari perbedaan individu dan pendapat masa ini sangat memungkinkan individu melihat benar dan salah sebagai satu yang berkaitan dengan norma-norma dan pendapatan pribadi individu. Tahap 6,
Prinsip etika universal, pada tahap ini seseorang telah mengembangkan standar moral berdasarkan pada hak asasi manusia secara universal. Ketika di tahapan dengan konflik antara hukum dan hati nurani, orang tersebut akan mengikuti hati nurani, meskipun keputusan tersebut melibatkan risiko pribadi. Itu saja yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.